Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawali Najiah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hadis tarbawi yang berjudul Manusia dan Potensi Pendidikan. Pertama, ada pengertian manusia dan pendidikan. Dalam hadis Nabi, Hadasana Adam, Hadasana Ibnu Abi Dibin Aniz Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawuhu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani kama salil bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jada'a. Rawahul Bukhari. Potensi pendidikan manusia. Yang pertama, ada potensi ketauhidan manusia. Pertama kali terlahir di dunia telah memiliki fitrah, yaitu potensi meyakini dan menerima kebenaran tauhid Allah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan muslim. Potensi Islam dalam diri manusia telah Allah tanamkan sejak manusia dalam keadaan baik. Selanjutnya, potensi keahlian atau bakat. Manusia merupakan makhluk paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Dalam diri manusia, selain terdapat potensi ketauhidan, manusia juga memiliki potensi keahlian atau bakat. Bakat adalah suatu keahlian manusia di mana manusia sangat menguasai suatu hal dan bahkan akan menjadi ciri khas dan suatu keistimewaan bagi yang memilikinya. Bakat seseorang dapat muncul bisa ke keanekaragaman, kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungan, atau bisa juga karena menggemari suatu hal. Ketiga, ada potensi berpikir, dapat membantu dalam pemecahan masalah yang dialami sehari-hari. Potensi berpikir yang dimiliki manusia juga dapat membantu mengembangkan kemaslahatan umat seperti perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada matan dan syahid. Matan dari hadis ini adalah kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kama salil bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jada'a. Lalu ada syahid hadis, terdapat di beberapa riwayat. Yang pertama ada Sahih Bukhari nomor 1296. Yang kedua terdapat dalam Sahih Muslim nomor 4803. Yang ketiga terdapat dalam Sunan Abu Daud nomor 4091, dan yang keempat ada dalam Sunan Tirmidzi nomor 2064. Terjemah hadis ini yaitu telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzabin dari Az-Zuhri, dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari nomor 1296. Selanjutnya ada mufrodat dan maksud lafaz. Yang pertama ada al-fitrah, artinya fitrah. Maksudnya di sini adalah manusia pertama kali terlahir di dunia telah memiliki fitrah, yaitu potensi meyakini dan menerima kebenaran tauhid Allah. Yang kedua, yuhawidani au yunasirani au yumajisani, artinya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Manusia itu kehilangan fitrah keagamaannya itu karena didikan dari kedua orang tuanya dan lingkungan yang membentuknya. Yang ketiga, ada kama salil bahimati tuntajul bahimata, seperti binatang ternak yang melahirkan binatang ternak. Nah, maksudnya adalah Allah telah menciptakan makhluknya dengan sempurna tanpa ada kecacatan. Selanjutnya ada esensi hadis.
Secara ta'rif istilah, hadis ini dikatakan hadis secara istilah karena idhofah kepada Nabi SAW. Sebab secara istilah, hadis adalah setiap yang idhofah kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan kepada Allah yang bukan Al-Quran. Tandanya adalah sighah Rasulullah SAW. Kemudian ta'rif dilalah. Hadis ini dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau mashadir asliyah. Tandanya footnote rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mempresentasikan, saya Muhammad Hasan Irfan Rifai dengan NIM 120201103. Izin mempresentasikan tentang unsur hadis, jenis hadis, dan seterusnya. Yang pertama, unsur hadis. Unsur hadis tentu ada seorang rawi. Jadi unsur-unsur daripada hadis itu yang pertama adalah rawi. Rawi itu adalah periwayat. Terus yang kedua itu sanad. Yang ketiga matan gitu. Nah, tapi untuk dalam hadis ini yang selalu disusun pertama itu sanad dulu, seperti pada hadis an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an gitu. An Abi Hafsin, dari Abi Hafs, dari bapaknya Hafs yaitu Umar bin Khattab. Nah, itu sanadnya, silsilah hadisnya dari siapa, Rasulullah ke siapa, ke siapa, ke siapa, ke siapa, itu silsilah hadis. Terus ada matan. Matan itu isi hadisnya apa. Yang pertama, misalnya dalam hadis itu innamal amalu binniyat, isi hadisnya tentang niat, itu isi hadisnya, matannya. Yang ketiga rawinya, periwayatnya. Itu biasanya di akhir suka ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Imam Tirmizi misal. Nah, itu periwayatnya. Dan seterusnya ada jenis hadis. Jenis hadis mengenai hadis tentang ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam hadis sahih. Itu karena hadis yang sanadnya itu bersambung dan berakhir pada Rasulullah SAW. Dan semua perawinya memenuhi syarat hadis sahih. Gitu. Yang pertama, semua rawinya adil. Nah, biasanya hadis sahih itu cirinya semua rawinya adil, tidak ada kebohongan sedikit pun, amanah. Yang kedua, rawinya sempurna ingatannya sempurna, tidak ada gangguan sedikit pun dalam ingatannya, atau disebut dobit gitu. Kalau bahasa Indonesianya pikun, tidak ada pikun sama sekali gitu. Yang ketiga, sanadnya bersambung terus, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu misalnya tadi Rasulullah meriwayatkan kepada Umar bin Khattab ke sini ke sini ke sini sampai ke rawi, yaitu Imam Bukhari atau Imam Muslim atau imam-imam yang lainnya. Yang ketiga, yang keempat, tidak berilat, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan itu yang tersembunyi, dan tidak ada janggal atau syaz. Terus ada juga kualitas hadis. Nah, kualitas hadis itu ada 3. Yang pertama ada hadis sahih yang paling kuat kualitasnya. Nah, biasanya hadis sahih ini bisa diamalkan kepada diri sendiri dan kepada orang lain ya. Hadis hasan itu tengah-tengah kualitasnya. Hadis dhaif, hadis yang paling lemah kualitasnya. Nah, hadis dhaif pun bisa dipakai tapi untuk diri sendiri, tapi hadis dhaif itu bisa diamalkan oleh diri sendiri, tidak untuk umum. Nah, yang seterusnya ada tasih dan i'tibar. Apa itu tasih? Tasih dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dilihat dari segi sanad. Sanadnya muttasil atau bersambung. Sanadnya bersambung gitu. Dilihat dari segi matan,
matan hadisnya tidak mengandung ilat maupun syaz dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hukum syar'i. Dilihat dari rawinya adalah rawi yang adil, dobit dan tidak ditemukan kecacatan. Maksud di sini tasih dan i'tibar ini adalah cara untuk menilai kualitas hadis gitu. Kalau tasih metodenya menilai dengan cara melihat siapakah perawinya gitu, atau sanadnya gitu. Kalau itibar menilai hadis sahih atau hasan atau dhaifnya yaitu dari segi kitab. Soalnya para imam hadis juga mengumpulkan membuat satu kitab yang mana dalam kitab tersebut terkumpul hadis sahih semua, ada hadis hasan semua. Bahkan salah satu kalangan muhaditsin, imam hadis, mengatakan kalau ingin membedakan kualitas hadis maka pilihlah kitab-kitab tertentu gitu. Kalau misalkan kitab sahih ada sahih Bukhari, sahih Muslim dan lain-lain misalnya. Nah biasanya itu sahih Bukhari, sahih Muslim itu semuanya hadis sahih ya. Namun apabila yang sunan seperti Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, kitab-kitabnya terdapat ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sampai situ saja, tidak sampai ke matruk atau sampai ke yang lain-lainnya, sampai ke dhaif saja. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ta'ammul hadis. Tatbik atau aplikasi hadis makbul terbagi pada yang pertama ada makbul, yang ma'mul bih atau dapat diamalkan, meliputi yang pertama ada hadis yang muhkam yang jelas dan tegas. Yang kedua ada hadis mukhtalif yang dapat dikompromikan. Selanjutnya ada hadis rajih atau lebih unggul. Yang keempat ada hadis nasih atau urut belakangan. Yang kedua ada makbul yang ghairu ma'mul bih, tidak dapat diamalkan, meliputi yang pertama ada hadis mutasyabih, tidak jelas. Yang kedua ada hadis marjuh, tidak unggul. Yang ketiga ada hadis mansuk, urut duluan. Yang terakhir ada hadis mutawaqqaf fih, tidak bisa dikompromikan, ditarjih dan dinasab. Berdasarkan kriteria tersebut maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis makbul sahih, maka termasuk hadis makmul atau dapat diamalkan. Sebab lafaznya muhkam atau yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Selanjutnya ada munasabah dan asbabul wurud. Munasabah dengan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lilladzina hanifa fitratallah hillati fataran nasi 'alaiha la tubdila li khalqillah zalikal ladzina qayyima walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, ada tidak ditemukan asbabul wurud pada hadis ini. Selanjutnya problematika mengenai hadis di atas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menunjukkan bahwa fitrah adalah potensi baik. Sebab pengertian menjadi Yahudi bermakna menyesatkannya. Artinya orang tua yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang membawa fitrah, ketauhidan dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik. Langkah pendidikan yang tepat harus ditempuh oleh orang tua adalah pendidikan ketauhidan, pendidikan akhlak, pendidikan salat, pendidikan amar ma'ruf nahi munkar, dan terakhir pendidikan ketabahan dan kesabaran. Permasalahan pada masa modern ini, anak-anak banyak kehilangan fitrahnya karena disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti pergaulan bebas.
Di masyarakat banyak sekali kasus di mana seorang anak yang dididik dengan baik oleh orang tua dan sekolahnya tapi memiliki perilaku yang buruk ketika bersama teman-temannya. Hal demikian disebabkan perkembangan potensi manusia itu ditentukan oleh lingkungannya, bagaimana orang tua mendidik, bagaimana lingkungan dapat mempengaruhinya. Oleh karena itu, oleh karena itulah Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya pendidikan dari orang tua. Karena berawal dari pendidikan dari kedua orang tuanya lah seseorang dapat terus berpegang dengan fitrahnya ataupun sebaliknya. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini adalah fitrah adalah potensi untuk menjadi baik dan sekaligus menjadi buruk. Potensi untuk menjadi muslim dan untuk menjadi musyrik. Secara sederhananya, fitrah di sini diartikan dengan potensi untuk beragama juga berpotensi untuk tidak beragama. Selanjutnya, manusia dilahirkan memiliki potensi. Potensi ini perlu diolah, dibina, dan diberi perhatian agar dapat berkembang secara positif dan produktif. Potensi ini merupakan fakultas pengetahuan, faculty of knowledge, yang akan sangat dipengaruhi perkembangannya oleh lingkungan, guru, orang tua, atau kondisi sosial yang ada di sekelilingnya. Fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia memiliki kebutuhan. Selanjutnya, potensi pendidikan manusia merupakan suatu kemampuan manusia dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk dapat mendewasakan kemampuannya. Potensi-potensi pendidik manusia diantaranya adalah yang pertama ada potensi tauhid, yaitu potensi manusia dalam menerima kebenaran bahwa Tuhan itu esa. Selanjutnya ada potensi keahlian atau bakat, yaitu potensi manusia dalam mengembangkan keahlian pada suatu bidang kemudian menguasainya. Yang terakhir ada potensi berpikir, yaitu potensi manusia dalam menggunakan akal pemikirannya untuk memecahkan segala masalah yang sedang dialaminya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi potensi dasar manusia dalam proses pendidikan. Yang pertama, implikasi potensi jasmani atau fisik dalam proses pendidikan. Aspek jasmani atau fisik merupakan sesuatu yang hakiki untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam, jasmani adalah bagian penting dalam proses pendidikan manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Perhatian pendidikan pada aspek jasmani ini membawa dampak bahwa dalam proses belajar, mengajar, dan mencari pengetahuan, panca indera perlu dilatih untuk peka, teliti, dan terintegrasi dengan kegiatan akal budi. Yang kedua, implikasi potensi ruhani manusia dalam proses pendidikan. Ruhani adalah aspek manusia yang bersifat spiritual dan transendental. Potensi ruhani yang dimiliki manusia memiliki kecenderungan tertentu. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah melestarikan serta menyempurnakan kecenderungan yang baik dan menggantikan atau mengendalikan kecenderungan yang jahat menuju kecenderungan yang positif. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.